Nah, pasukan Myeongju akhirnya datang, membuat Burhan gak dapat lagi menahannya, sehingga Myeongju pun dapat masuk dengan senyum penuh ambisi itu. Tapi, sesampainya di ruang rahasia tersebut, yang ditemukannya hanyalah sarang laba-laba, bukan emas, membuatnya jadi macam orang gila, dan akhirnya pingsan. Sementara Haesong sudah sampai di rumahnya, memandangi jam tangan sang ayah, serta peluru yang ditemukannya tadi, bersarang di tubuh ayahnya. Artinya ayahnya dibunuh seseorang. Besoknya sang ayah pun dimakamkan, di mana Sua selalu berada di dekatnya, memastikan Haesong baik-baik saja. Ya, namanya badan intelijen, gak banyak yang mengenal Haesong dan ayahnya. Namun gak berapa lama, teman-teman kelas Haesong muncul. Toh bagi mereka, Haesong tetaplah sahabat, membuat Haesong sedikit tenang, karena dengan datangnya mereka, ayahnya mungkin gak akan kesepian. Dan sebagai teman sebangku, Dongmin yang sejak tadi nangis langsung memeluk Haesong. Siangnya Burhan datang setelah memeriksa peluru itu di fasilitas swasta biar gak diketahui si Kim. Dan hasilnya itu adalah peluru 22 tahun lalu dari sebuah pistol yang hanya dimiliki agen senior, atau dengan kata lain. Di lain sisi, Mak Lampir masih saja mempermasalahkan emasnya, menuduh kalau Haesong lah yang menyembunyikannya. Ya, dia memang sudah seperti orang gila akibat ambisinya. Dengar aja tuh tawanya. Tapi masalahnya adalah si Kim yang sudah tahu dirinya terancam menyuruh Jin Sang segera mengurus pemecatan Haesong dengan alasan menyebabkan banyak masalah dan kegagalan misi. Berbeda dengan Mak Lampir yang menyuruh Sipar untuk menculik Haesong biar mereka dapat menyiksanya demi mendapatkan emas itu. Singkatnya, Haesong benar-benar dipecat, tapi pastinya ia nggak akan membiarkannya begitu saja, segera menyiapkan pistolnya. Tapi saat depan rumah, Sua malah mengajaknya sarapan bersama yang lain. Tentu saja Haesong menolak, tersenyum sekaligus berterima kasih untuk semuanya, lalu pergi begitu saja. Kan Haesong merasa kalau kata-kata itu seperti kata perpisahan, segera menyampaikannya kepada yang lain. Membuat mereka panik karena apa yang difikirkan si Udin bisa saja benar. Segera bergegas ke hotel tempat si Kim nginap sekarang. Tapi terlambat, Haesong yang sampai pura-pura ngantar barang buat si Kim, sehingga ia pun bisa tahu nomor kamarnya dari telepon yang ditekan resepsionis hotelnya. Alhasil ketika Jin San turun ngambil barang itu, ia pun segera mengetuk pintu, dan si Kim yang mengira itu Jin Sang langsung membukanya. Ya, seperti yang difikirkan si Udin, Haesong akan menembaknya jika si Kim gak menceritakan kebenarannya. Tapi teringat kalau Jin Sang menuju resepsionis hotel, ia pun pura-pura melawan biar Haesong mendorongnya ke telepon tersebut. Sehingga ia pun dapat memanggil tanpa diketahui Haesong. Dan Jin Sang yang mengetahuinya segera mengumpulkan pasukan demi menyelamatkan si Kim. Nah, karena Haesong benar-benar akan menembaknya, Kim pun pengen cerita semuanya. Tapi ya, sayangnya Jin Sang datang lebih cepat, membuat Haesong ditangkap. Beruntung mereka sudah ada di sana, segera menyusun rencana, di mana trio nggak jelas ini langsung mengalihkan perhatian dengan saling menjambak rambut, sehingga Sua dapat terbang bebas menendang si Jin Sang. Kan mereka pada bingung ya, ternyata seorang guru dapat melakukan hal seperti itu. Gokilnya, Sua yang nggak tahu mau pakai cara apa lagi, langsung menyemprot apar, gak peduli Haesong di sana. Jadinya, meskipun dapat kabur, Haesong jadi nampak macam hantu kesurupan. Di lain sisi, demi kota pendidikan, orang gila ini kepikiran sebuah ide, yaitu memangkas beasiswa dan menaikkan uang sekolah sebesar 50%. Parsi memberi masukan kalau itu diterapkan, banyak dari siswa gak dapat sekolah di sana. Yang pasti, itu akan membuat Dewan Komite marah. Tapi Mak Lampir gak peduli. Toh pada akhirnya siswa gak mampu itu akan dipangkasnya. Dan yang terpenting nih, daripada Sipar ngoceh gak jelas di depannya, mending Sipar pergi mencari emas itu. Sementara Haesong justru ngomel dengan kebodohan mereka. Ya, sejak awal Haesong gak ada niat melakukan apa yang mereka pikirkan, menjelaskan kalau ia sengaja menodong si Kim biar dapat ngekopi ponselnya. Karena dengan begitu, ia bisa tahu siapa yang dihubungi si Kim demi mencari fakta kematian ayahnya. Dan memang benar, Kim yang tahu pelurunya ditemukan di jasad ayah Haesong semakin gelisah
segera mengajak seseorang untuk bertemu. Besoknya, Mak Lampir benar-benar menerapkan aturan gilanya, membuat para siswa gelisah, utamanya Dongmin dan Yongjo yang gak dapat membayar kenaikan SPP sekolah itu. Sedangkan Sua langsung melabrak Mak Lampir yang bisa-bisanya sekejam itu kepada para siswa, menjelaskan tujuan adanya sekolah, yaitu menawarkan kesempatan yang sama kepada semua orang. Tapi Mak Lampir hanya tertawa, bertanya mengapa Sua berpikiran sepalsu itu, padahal sudah tahu bagaimana gilanya kehidupan sekarang. Mulai dari kalangan bawah sampai atas, gak ada yang benar-benar idealis. Jadi mengapa Sua sebagai guru honor malah bersikap sok hebat seperti itu? Namun, membuat Mak Lampir terdiam menatap wajahnya di cermin yang memang sangat kesepian. Malamnya, si Kim menemui orang itu yang gak lain adalah Mak Lampir, menjelaskan kalau pelurunya ditemukan di jasad ayah Hesong. Jadi ia meminta Mak Lampir menyingkirkan Hesong sebelum Hesong melaporkannya. Tapi Mak Lampir jelas menolak karena menganggap kalau hanya Hesong yang tahu keberadaan emasnya. Jadinya Kim yang emosi mengungkap kebenarannya. Membuat Hesong yang mendengarnya dari ponsel si Kim sangat terkejut. Jadi sebenarnya hari itu ayah Hesong sudah bertahun-tahun menjalankan misi pencarian emas tersebut. Tapi saat berpamitan dengan Hesong di malam itu, si Kim sudah menunggunya di luar lengkap dengan pistol. Ya, sama seperti Hesong sekarang. Dulu ayah Hesong menjalankan misi itu atas perintah Mak Lampir melalui si Kim, di mana ayah Hesong pun dibawa ke atap sekolah untuk membocorkan di mana emasnya berada. Namun jelas dong orang gila ini gak terima, bahkan menyebut nama Hesong sebagai ancamannya. Membuat sang ayah sangat marah, langsung menjadikan Mak Lampir sandera. Tapi saat pengen kabur, Mak Lampir malah merebut pistol si Kim lalu menembak ayah Hesong. Jadinya ayah Hesong gak ada pilihan selain sembunyi di ruang rahasia yang sebenarnya sudah lama diketahuinya. Tapi masalahnya tembakan tadi mengenai organ vitalnya, membuatnya gak bisa bertahan, hanya bisa minta maaf kepada Hesong karena ia gak bisa menepati janjinya, yaitu hadir di ulang tahun Hesong. Kembali ke sekarang, si Kim gak mau tahu, pokoknya Mak Lampir harus mengamankan masalah itu. Kalau tidak, ia akan menceritakan fakta tersebut. Tapi bukannya takut, Mak Lampir jelas semakin beringas. Hesong sendiri segera bertindak menelpon si Kim untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Dan si Kim yang sudah gak bisa apa-apa langsung setuju. Tapi sesampainya Hesong di tempat itu, si Kim sudah tewas tertusuk. Lalu ya, Hesong dijebak, di mana saat terbangun ia sudah duduk di samping mayat si Kim, lengkap dengan pisau yang dipakai membunuh, membuatnya langsung tertangkap. Kasus tersebut seketika membuat orang-orang yang mengenal Hesong sangat terkejut. Begitupun trio gak jelas ini yang langsung ke rumah Hesong demi mencari bukti. Gak berapa lama, Wati pun menemukan rekaman suara saat si Kim menceritakan kebenaran kematian ayah Hesong. Tapi sialnya, polisi datang pengen menggeledah rumah tersebut. Untungnya, Wati berhasil nge-copy rekaman suara tadi. Tapi ya, itu semua ulama lampir, di mana rekaman tersebut berakhir di tangannya. Membuatnya sangat senang menyuruh Sipar memberi bayaran mahal kepada oknum polisi tadi. Setelahnya, ia menemui Hesong, memaksanya membocorkan keberadaan emas tersebut. Kalau tidak, ia akan melukai semua orang yang Hesong sayangi. Tapi Hesong gak peduli, seolah-olah dia punya rencana. Dan benar aja, saat ia dibawa ke sel tahanan, lah malah sempat-sempatnya minta maaf dong. Kan itu oknum yang memang pantas diberangus, di mana ia berhasil mengalahkan mereka, segera menyuruh supirnya berhenti. Namun untungnya Hesong masih selamat meskipun penuh luka, segera melepaskan borgolnya lalu pergi dari sana. Dan mendengar kabar itu, Mak Lampir jelas semakin jadi orang gila. Gak berapa lama, Sua yang sejak tadi gelisah tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan Hesong yang minta tolong tapi gak sempat memberitahu lokasinya.